Bung Irfan, tadi kan saya sempat sebut dua nama yang potensial nih dari yang selama ini disebut-sebut, lalu juga dari kriteria yang disampaikan Pak Jokowi, yaitu Pak Basuki Cahayapurnama dan juga Kang Ridwan Kamil. Tapi ada sejumlah nama potensial. Kalau dari bocoran Presiden 2 Maret lalu, 2 Maret 2020 tepatnya, Pak Jokowi pernah sebut selain Pak Basuki Cahayapurnama ada Pak Bambang Brojonegoro, kemudian ada Pak Aswar Anas. Tapi kalau disebut berlatar belakang arsitektur, selain Ridwan Kamil ada nama Bu Risma, lalu Pak Dani Pomanto. Nah, nama-nama itu merebak di ruang publik. Adakah diskusi khusus gitu dengan nama-nama yang saat ini sudah merebak di masyarakat? Ya, itu kan nama-nama yang sempat disebutkan oleh Pak Jokowi tahun lalu itu kan semisalnya, itu kan pertanyaan ya. Ya kan, siapa kira-kira ya, di semisalnya contoh, itulah disebutkan nama-nama itu. Tapi kan beginilah, kita nggak usah terjebak dengan misalnya yang beredar hari ini nama-nama. Semua anak bangsa yang punya potensi untuk membangun negeri ini, ya, untuk bekerja terhadap ibu kota Nusantara ini pasti punya kesempatan yang sama. Ya, itu pasti, saya yakini itu. Nah, persoalan nama siapanya itu tentu ada seleksi-seleksi yang dilakukan. Apakah itu seleksi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya secara pribadi, dia melihat semua siapapun anak bangsa yang punya potensi itu dia akan seleksi ya. Tentu dia sudah akan memikirkan, tidak mungkin dia memberikan amanah dan tanggung jawab ini kepada mereka yang tidak punya kemampuan untuk mengelola tata kelola pembangunan, tata kelola manajemen dan lain sebagainya. Karena ini kerja-kerja yang besar, ini kerja-kerja yang cepat. Nah, bagaimana kita bisa memberikan amanah itu kepada mereka yang punya kemampuan untuk itu. Jadi tidak lagi dia berpikir dia harus apa, tapi dia harus sudah mampu menerjemahkan apa yang dia sudah lakukan. Ini kan paling tidak kan dalam amanat undang-undang itu kan fase perpindahan itu kan sampai 2045, ada 5 tahap. Nah, tahap pertama kan sudah dimulai dari sekarang 2 tahun kemudian. Nah, kerja-kerja 2 tahun kemudian itu kerja-kerja yang sangat cepat, sangat keras, ya, keras ini. Justru itu. Karena targetnya adalah tahun depan sudah mulai memindahkan sebagian ASN begitu, otomatis proses memang harus cepat. Nah, kalau kemudian prosesnya harus cepat, kira-kira kapan akan diputuskan prosesnya akan seperti apa untuk pemilihan kepala otorita ini? Ya kan pemerintah dalam undang-undang itu diberi kesempatan lebih kurang 2 bulan ya dari undang-undang disahkan. Jadi ada 2 bulan dan itu nanti akan dibuatkan sebuah perpres ya, peraturan presiden untuk menentukan badan otorita itu. Disitulah nanti orang-orangnya, strukturnya dan kewenangannya untuk menjalankan pelaksanaan secara teknis pembangunan infrastruktur yang ada di ibu kota Nusantara ini. Bersabarlah. Pastikan. Saya yakin dan percaya nama-nama siapapun dia sudah ada di kantong Pak Jokowi. Kita tunggu saja dari Pak Jokowi gitu. Bung Ujang, ini kalau kita ingat pas Pak Jokowi dihadapkan pada pemilihan calon pembantu begitu, pemilihan calon menteri. Itu kan biasanya yang diributkan adalah apakah dia dari jalur profesional maupun jalur partai politik. Nah, kalau kemudian kepala otorita ini nantinya setara menteri, tapi tugasnya seperti kepala daerah, kira-kira seharusnya profesional atau bisa parpol untuk mempermudah lobby-lobby politik, begitu seperti apa dinamikanya jika Presiden memilih salah satu dari 2 kriteria ini? Ya, saya tidak alergi dengan teman-teman di partai politik ya, karena saya juga dulu pernah menjadi tenaga ahli di salah satu partai politik besar. Tetapi kalau persoalan kepala otorita ini ya saya sih ya lebih setuju gitu ya, walaupun tidak ada dikotomi katakanlah ya partai politik dan profesional. Saya lebih cenderung kepada profesional. Kenapa? Kalau partai politik saya mohon maaf ya ada kesan nanti itu bisa cawe-cawe gitu. Ini yang menjadi problem. Jadi nanti bagaimana ada intervensi dari ketua umum partainya, ya kan? Lalu nanti banyak kader-kadernya juga yang minta proyek. Ini menjadi problem tersendiri kalau kepala otoritanya nanti dari partai politik. Ya memang saya sering berdebat dengan teman-teman di partai gitu, senior-senior banyak ya, bahwa kami juga profesional gitu katanya. Tapi persoalannya adalah mohon maaf ya, ketika kita bicara partai politik, selama partai politiknya belum diperbaiki ya, selama pandangan masyarakat terhadap partai politik itu masih mohon maaf belum baik,
maka Ada lebih resistensi baik begitu? pada kalangan ada resistensi yang tinggi dari publik, maka menurut saya lebih baik daripada Oke. kalangan profesional. Lebih soft, lebih enak, dan Pak Jokowi juga bisa mengendalikan langsung. Kalau partai politik ada ewuh pakai ewuh lah. Ada Oke. persoalan nanti itu. Oke. Itu Mbak Sofi. Seperti tadi yang dibilang oleh Bung Irfan, sabar dulu. Pak Jokowi pasti akan memilih yang terbaik, kita nantikan nanti. Terima kasih Bung Irfan, terima kasih Bung Ujang sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya. Ya, Sampai jumpa. Sama-sama, Mbak Sofi. Terima kasih.